Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjut ke pertemuan tentang bab himpunan putusan tarjih tentang bab iman bil malaikat. Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah ta'ala malaikati uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' wa annahum ibadun mukramuna la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa la ya'kuluna wa la yashrabun wa la yatazawwajuna wa la yatanamun yusabbihuna al-laila wan nahara la yaqtarun wa likulli wahidin minhum maqamun ma'lum wa minhum hamalatul arsh wa minhum syafarah ka Jibril wa Mikaila wa minhum hafadhatun wa minhum kitabatun wa la yajuzu lana an nasifa malaikati illa bima warada an syar'i. Jadi penjelasannya atau artinya iman kepada malaikat, kita wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bahwa Allah mempunyai malaikat yang bersayap. Jadi dijelaskan bahwa dalam himpunan putusan tarjih kitab atau buku yang pertama itu malaikat itu bersayap, ada yang dua, ada yang tiga, ada juga empat sayapnya. Jadi sayapnya ada dua, ada tiga berarti ganjil, mungkin ya ada tiga atau tengah, ada empat, jadi atas atau sama bawah, sama kayak kupu-kupu atau lain sebagainya. Dan mereka hamba Allah yang dimuliakan tidak pernah menentang perintahnya. Jadi malaikat itu tidak menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat dan iblis atau dulu dikenal dengan jin Azazil itu untuk bersujud kepada Nabi Adam, kepada Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya iblis yang menentang, sehingga iblis diusir dari surga. Sedangkan malaikat dia sujud kepada Adam sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ini jelas. Mereka tidak makan. Jadi malaikat tidak makan, tidak minum, tidak menikah dan tidak tidur. Jadi malaikat ini tidak makan, tidak minum, tidak menikah dan tidak tidur. Dan sepanjang masa tidak putus-putusnya mereka mensucikan Tuhan. Nah, jadi subhanallah, maha suci Allah, itulah zikir yang selalu diucapkan oleh malaikat. Dan masing-masing dari mereka mempunyai kedudukan dan tugas tertentu. Jadi mereka itu memiliki kedudukan dan tugas tertentu. Ada yang memikul arsy Tuhan. Arsy itu ya langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjadi utusan seperti Jibril, Mikail, dan ada yang mengamati serta mencatat amal manusia. Kita tidak boleh menggambarkan tentang malaikat kecuali dengan apa yang diterangkan oleh syara. Syara itu yang sesuai kitab Al-Quran dan hadis. Tanbih, lalu tolib nawaha bi anna na'lamu mahiyati malaikati bal amara nawaha bil imanu bi wujudihi wa qad ra'ahu anbiya fi suratil basyariyatin wa ghairiha wa qad tawatira Jibril jabaru dalika wa la kinuna an nasifa malaikata illa bima warada an ma'sumi sallallahu alaihi wasallam bi naqli sahihi wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Di sini disuratkan dalam surat Al-Mudaththir. Nah,
Oleh karena itu kita dituntut untuk mengetahui hakikat malaikat. Kita hanya diperintahkan agar percaya akan adanya malaikat. Adapun para nabi, mereka pernah melihatnya dalam rupa manusia ataupun lain sebagainya. Tentang hal ini beritanya mutawatir, meyakinkan. Jadi yang diberitakan, digambarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah meyakinkan. Namun kita tidak boleh menggambarkan tentang malaikat ini kecuali dengan dasar keterangan dari Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita dengan pemberitaan yang meyakinkan, dan tidak seorang pun yang mengetahui hakikat tentara atau malaikat ini Tuhanmu selain Dia. Ini dijelaskan dalam surat Al-Mudaththir. Jadi kita sebagai umat muslim harus meyakini bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah SWT. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.